Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Oke Zoners, kembali di Morning Zone bersama Fadli Sungkara di edisi hari ini Jumat tanggal 22 November 2024 dan juga pendengar Trijaya di seluruh Indonesia. Sehat semua ya. Thank God it's Friday. Ini hari Jumat, mudah-mudahan barokah untuk kita semua dan mendapatkan target yang maksimal seperti apa yang kita ekspektasikan untuk bersiap menyambut akhir pekan. Selamat datang kembali di Morning Zone dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan dua orang yang kece-kece badai. Pokoknya ada Mas Feby, dia adalah redaktur ekonomi di okezone.com. Mas Feby, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, Bang. Oke, jangan panggil Pak dong, saya kan masih muda Pak. Siap, Bang. Siap. Ya, Om aja. Siap, Bang. Oke, ada juga Om Andri, sehat ya? Oke, kita ketemu lagi nih. Jangan tegang-tegang banget dong Mas Feby. Ya ampun. Ini jangan-jangan enggak, saya curiga jangan-jangan Om Feby tegang karena PPN mau naik nanti. 1 Januari 2025 menjadi 12%. Itu udah fix ya? Itu udah dipastiin sama Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu rapat kerja bareng Komisi 11 kemarin. Dia pastiin kalau PPN itu bakalan naik dari 11% jadi 12% di tahun depan. Ya, dan lagi-lagi yang digaungkan oleh Bu Ani adalah ini sudah sesuai Undang-Undang HPP. Iya, betul. Penerapan pajak sebesar 12% di PPN 12% di tahun depan ya. Oke. Mas Feby, itu ada simulasinya nggak sih untuk apa pajak kenaikan? Misalnya kita belanja 500.000 gitu. Iya. Berarti kalau misalnya 11% berapa tuh? Ya misalnya kita gitu ya? beli makanan lah misalnya di restoran cepat saji gitu, misalnya harganya 100.000 karena ada PPN ini jadi 112.000 PPN-nya jadi 12.000 ya. Gitu. Wah, ini lumayan gede juga ya. Berasa loh. Berasa banget. Ya, tadi 500.000 berarti kalau 12% 60.000 tuh PPN. Betul. PPN doang, Pak. 60.000. Iya. Dan ini yang terbesar ya kalau dibandingkan di negara-negara lain di Asia Tenggara. Ya sebenarnya Indonesia sih secara PPN di Asia Tenggara masih di bawah Filipina 12%. Cuman karena besok kita naik tahun depan, ya otomatis kita sama juga sama lah dengan Filipina jadi 12%. Di Singapura sendiri lebih rendah ya. Kalau di sana apa GST ya atau VAT ya? Iya. Singapura tuh berapa sih? 8 ya apa 9 apa 7? Singapura kayak 5% deh, 5%. Paling rendah di Timor Leste. Dan yang nggak kena PPN di Brunei Darussalam. Itu nggak ada. Itu Brunei 0 ya. 0 PPN. Di sana Sultan, negara kaya. Negara kaya dia. Karena minyak berlimpah, luas wilayahnya kecil, jumlah penduduknya juga sedikit ya. Mas Feby, mau nanya dong, alokasinya tuh buat apa sih sebenarnya? Naikin PPN ini? Nah, makanya itu yang harus dijelasin sama pemerintah sih. Ini kan jadi keresahan di masyarakat ya. Betul. PPN emang naik cuma 1%, tapi kan masyarakat perlu tahu nih untuk keperluannya untuk apa nih PPN itu misalnya 1% misalnya pemerintah dapat pendapatan negara misalnya 1 tahun 50 triliun dari PPN ini gitu. Nah itu ya? 50 sampai 80 triliun ya. Nah itu harusnya tuh pemerintah ngejelasin dapat sekian triliun tuh untuk ini misalnya gitu. Jelas gitu ya. Dijelasin. Jadi kita masyarakat juga bisa terima dengan kenaikan ini. Atau buat program-program pemerintah ini yang kedepannya akan jalan mungkin. Nah makanya kalau misalnya untuk program makan bergizi gratis juga dari PPN ini kayaknya nggak cukup juga karena kan kebutuhannya 70 triliun kan. Ya meskipun Ibu Ani juga sudah menjelaskan ya alasan kenaikan PPN ini untuk menyehatkan APBN. Iya, ini dirasa belum cukup ya, belum terlalu spesifik ya. Betul. Iya, oke. Dan dengan adanya ini PPN 12% langsung boykot mengemuka netizen yang awalnya bilang akan melakukan frugal living. Ada juga darurat biru tuh. Ya, Garuda Biru. Lihat nih di belakang kita. Ini adalah Garuda Biru. Merupakan petisi boykot atau tolak PPN 12% dan kabarnya hingga pagi ini di laman change.org sudah sampai 5.000 orang masih trending. Masih trending dan angka ini juga berpotensi masih terus bertambah. Iya, betul. Oke, jadi Garuda Biru langsung menggema di dunia maya, di jagat sosmed. Garuda Biru gelombang tolak PPN 12% di mana bakal naik per 1 Januari 2025. PPN 12% itu apa? Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dan dampaknya kenaikan PPN dapat berdampak kepada konsumsi rumah tangga dan akan membuat
harga-harga jual barang dan jasa ikut naik. Dan jika permintaan turun, maka produksi perusahaan-perusahaan akan terkontraksi. Akhirnya perusahaan-perusahaan berpeluang melakukan PHK. Wah, ini dampaknya jadi banyak ya, kayak efek domino. Iya. Padahal kan kadang-kadang orang mainnya remi ya. Kalau di pos ronda tuh masih main gaple. Masih. Apalagi kalau ada orang hajatan, Pak. Kita malamnya lek-lekan tuh main tuh wajib. Iya. Dan ini kalau yang tertulis di Garuda Biru itu apa? Kalau belum becus ngurusin atau ngelayani rakyat, jangan dulu deh minta pajak yang tinggi-tinggi gitu ya. Iya. Gimana tuh? Ya sebenarnya Garuda Biru sih itu trigger ketika ada isu soal teks amnesti jilid 3 itu kan soal pengampunan pajak buat para pengusaha besar kan. Nah jadi mungkin masyarakat ngerasa kok kita dipajakin, semua dipajakin sampai maaf nih sampai meninggal pun kita dipajakin waktu pemakamannya pajak daerah gitu-gitu terus tiba-tiba ada isu pemerintah mau menaikkan teks amnesti itu kok apa pengusaha besar doang yang dikasih pengampunan. Jadi malah kita rakyat bawah malah dikenain pajak, semuanya pajak. Intinya pengusaha dapat relaksasi, ya kan? Masyarakat yang gede-gede bawah itu ya. Masyarakat bawah dapat bansos. Nah, kita nih yang masyarakat kelas menengah nih. Nah, betul. Ini gimana nasibnya nih? Kita dapat apa? Dapat hikmahnya. Yang dikatakan sebagai kelompok yang tidak mendapatkan bantuan, dan tidak juga mendapat amnesti tadi. Dan kita juga ada ininya loh, ada karakteristiknya sebenarnya loh. Kelas menengah ini kita tuh orangnya gengsian. Oh gitu ya? Iya. Mau demo gengsi, kadang-kadang kita males ya kan, udah capek kerja, ya kan? Iya. Mau protes juga, ya udahlah gitu. Jadi orangnya nerimo, ya kan? Nah, udah gitu banyak gaya, Pak. Kita tuh banyak gaya kan? Iya. Banyak maunya, tapi nggak ada duitnya. Tapi ya itu gitu. Kalau berlakunya pajak ini artinya adalah yang jadi korban yang paling besar itu adalah masyarakat kelas menengah dong ya. Bukan begitu Mas Baby? Iya betul. Yang pasti sih efek dari PPN ini pasti daya beli kita makin menurun. Dan yang harus diperhatiin sih jumlah masyarakat kelas menengah kita juga udah semakin turun kan. Kemarin ada 9 juta. 9 juta betul. Masyarakat kelas menengah jatuh miskin. Nah, itu harus jadi perhatian juga sih. Dan berpotensi makin banyak lagi jumlah kelas menengah yang turun kelas dengan adanya PPN 12% karena ini. Efeknya bisa kemana-mana, bisa ke dunia usaha. Merah semua nilainya. Iya itu. Turun kelas. Dan ini dianggap sebagai ketidakadilan ya. Orang kaya, usaha-usaha besar malah diampuni pajaknya, malah rakyat kecil yang diperes gitu. Karena PPN ini kan berlaku untuk banyak hal ya. Betul. Kita makan di restoran PPN 12%. 12%. Kita belanja barang-barang kebutuhan di warung atau di Indomaret, di minimarket, di supermarket 12%. Kita beli BBM 12%. Kita masuk tol BBM. Kita beli tiket pesawat semuanya kena PPN. Nonton bioskop aja. Nonton bioskop. Iya. Nonton konser. Semua kan, semua komoditi yang dibeli. Meskipun ada beberapa komoditi kan yang pengecualian tidak kena pajak, tidak kena PPN 12% itu. Itu apa aja sih? Itu kayak beras, kayak kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Tapi kalau sudah masuk ke supermarket, nah itu juga pasti sama kena aja kan, PPN kena juga. Kena PPN juga. Karena itu mungkin dianggapnya beras premium kali ya. Yang nggak diatur sama pemerintah kan ada harga eceran tertentu. Walaupun di supermarket dia tetap harus jual dengan head yang sudah ditetapkan. Tapi untuk yang kelas premium itu, beras premium itu tetap kena PPN. Ya artinya hampir semua komoditi yang dibeli oleh masyarakat ini kena PPN 12%. Misalnya kita makan di restoran nih, restoran Padang gitu ya. Berarti kalau misalnya dia pakai beras premium, berarti kan produksi dia harganya naik dong. Pasti. Pasti kan? Iya. Terus dagingnya juga misalnya dia wagyu dagingnya gitu. Naik. Naik harganya. Nah, terus kita beli dengan harga yang naik juga. Plus PPN yang naik. Repot juga. Jadi kayak efeknya berasa double gitu berasa double. Makanya yang dikhawatirin sama dunia usaha sih terutama hotel dan restoran sih itu sih ketika PPN naik jadi masyarakat malah jadi males nih. Males nginep, males daya belinya makan berkurang. Itu sih yang males itu yang dikhawatirin. Om Fadli kan seneng staycation nih. Jadi masyarakat lebih save uangnya buat nabung, buat kebutuhan lainnya gitu. Karena ini udah digaungkan oleh masyarakat juga ya, frugal living aja udah, nggak usah beli-belian lah, nggak usah belanja-belanja. Itu yang dikhawatirin sih nanti.
Dan ini ya apa namanya, dengan adanya penerapan PPN 12% ini juga ternyata para pengusaha juga menolak kan, kayak Apindo dan tadi PHRI juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Artinya sebetulnya ini buat siapa sih gitu? PPN 12% kalau dibilang buat negara emang cukup signifikan ya dengan angka 50 triliun tadi. Makanya kalau untuk emang PPN kan untuk penerimaan pendapatan negara, tapi tujuannya itu makanya harus dijelasin sama pemerintah atau supaya masyarakat juga ada kelompok-kelompok pengusaha kelas kakap yang pengemplang pajak nih Pak. Terus ya udah orang-orang kelompok-kelompok inilah yang mendapatkan privilege itu, mendapatkan fasilitas tax amnesty itu. Makanya untuk tax amnesty harusnya isunya sih harus segera ituin sama pemerintah ya, supaya nggak terlalu jadi besar terus jadi polemik baru juga di tengah PPN yang bakalan naik ini gitu. Karena kan sebenarnya ada beberapa sektor yang mungkin bisa digenjot ya, kayak pajak karbon. Nah, itu kan lebih spesifik dan nggak menyangkut ke masyarakat kelas menengah. Itu memang industri tuh, industri karbon. Terus apalagi sih misalnya, yang sempat disarankan untuk bisa digenjot gitu, jangan PPN, harusnya pajak-pajak lain nih. Pajak misalnya industri tambang. Yang besar-besar lah gitu. Kayak gitu. Sementara tambang sendiri itu kan dipakainya pas 17-an doang kan ya? Iya, tarik tambang. Iya betul. Maksudnya sementara tambangnya sendiri ternyata banyak yang ilegal Pak. Ilegal ini kan sebenarnya merugikan negara, dan itu jumlahnya sebenarnya triliunan juga tuh. Banyak yang tambang ilegal, mungkin sekarang istilahnya disebutnya peti ya. Penambangan tidak berizin ya, tidak ada izin peti. Itu bahasa halusnya sih sebenarnya. Ya ilegal juga. Ini kan banyak sebenarnya kalau mau dicari sumber pendapatan ditindak. Mungkin banyak pengusaha-pengusaha tambang ilegal yang juga bisa digenjot untuk pajaknya dimaksimalkan gitu. Dari sektor-sektor itu yang jelas yang penghasilannya besar. Izin tambangnya kan ini. Iya. Makasih dari kemarin dari Komisi 11 sendiri sih udah minta sih, walaupun kenaikan PPN ini sudah diamanatkan di undang-undang. Jadi mereka minta sih pemerintah buat tahan diri dulu lah. Jangan naikin PPN. Benar-benar. Karena efeknya kemana-mana nih sebenarnya kan. Kalau misalnya tadi restoran, hotel yang kemudian sepi, kan otomatis kan ada gelombang-gelombang PHK tuh. Iya betul. Otomatis ini akan mempengaruhi ini dong, target pertumbuhan ekonomi 8% yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo. Ini akan seperti apa tuh, Mas Feby? Makanya itu harus jadi perhatian juga di tengah ekonomi dunia yang masih rendah, terus ekonomi kita juga masih secara global 5%, juga memang pada krisis makanya ini harus jadi perhatian pemerintahan Pak Prabowo juga dengan target tinggi kan 8%, jadi harus perhatian untuk itu yang sih. Lebih ya untuk ini ya. Ya emang paling enak sih, paling gampang yang namanya untuk ngumpulin APBN itu dari pajak udah paling gampang tuh. Sehingga sebetulnya pemerintah diharapkan bisa lebih kreatif ya. Kalau menurut Mas Feby, upaya apa sih yang bisa menjadi pengganti untuk menyehatkan APBN nih? Karena pajak ya kita juga sadar bahwa pemerintah butuh duit kan, pemerintah butuh anggaran untuk APBN, karena APBN juga akan dialokasikan untuk program-program berjalan untuk masyarakat. Tapi bagaimana caranya supaya APBN yang dihimpun ini juga tidak memberatkan rakyat itu sendiri? Gitu. Ada ini nggak semacam usulan, saran apa sih yang bisa digenjot gitu selain dengan berburu di kebun binatang gitu, selain memancing dari akuarium? Kalau untuk sumber pendapatan negara sih mungkin yang bisa digenjot selain pajak harusnya sih investasi ya. Investasi karena dengan target Pak Prabowo dengan pertumbuhan ekonomi 8%, harusnya investasi itu harus digencarkan supaya juga ekonomi kita semakin maju, banyak lapangan kerja baru, terus pendapatan masyarakat juga akhirnya meningkat, nggak ada PHK gitu. Jadi itu harusnya ditingkatkan sih supaya investasinya semakin banyak sih di Indonesia. Itu termasuk investasi dari luar gitu ya? Iya, bisa investasi dari luar, bisa investasi dari dalam negeri juga.